Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Xiaoyan Part 78. Pria seperti bayangan itu menundukkan kepala dengan hormat, dan setelah menjawab, sosok itu menghilang dan menghilang. Setelah beberapa saat, di langit di atas bintang kecil ini, ada suara ledakan sonik dan siulan, dan 8 sosok jatuh seperti meteor dan tiba-tiba datang ke Su Hao. Temui Tuan Istana. Tahukah kamu, wajah Su Hao tenang, tetapi wajah 8 dewa abadi suram. Apakah Raja Istana masih orang yang sama? Ini adalah kedua kalinya. Atau aku akan membunuhnya? Salah satu dewa berarmor naga yang kokoh segera melipat tinjunya dan melipat tangannya, penuh dengan lintian, membunuh artinya. Tuan Istana, Aro Awan Sirus adalah dasar dari istana dewa berburu dan tidak dapat digoyahkan. Saya juga berpikir bahwa ancaman itu harus diberantas secepat mungkin. Melihat Su Hao tidak menjawab, 8 orang itu bahkan lebih cemas, karena ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Saat mata anjing itu memecahkan formasi besar, 8 dewa telah berada di Su Hao dengan enggan untuk beberapa saat. Tetapi pada akhirnya, dia ditolak oleh si Zhu Xiao. Kita tahu bahwa ketua istana prihatin dengan permaisuri, tapi saya menunggu 8 orang untuk bergabung pada saat yang sama. Bahkan, jika kita membayar harta tertentu, kita harus memusnahkan mereka. Jika tidak, setelah digunakan oleh permaisuri dan memecahkan Sirus Cloud dan Ubai Arau Surgawi, istana dewa pemburu akan berada dalam krisis. Tolong juga Tuan Istana berpikir 2 kali. Su Hao tidak berbicara, dan 8 abadi membujuk satu demi satu. Lagi pula, darah jiwa mereka juga dalam formasi pengorbanan, jadi mereka sangat tidak sabar. Ketika formasi besar itu rusak, seolah-olah seseorang telah merebut gerbang kehidupan 7 inci. Tidak peduli seberapa kuat mereka, darah jiwa mereka akan dikendalikan, dan bahkan jika mereka tidak mati, setidaknya setengah dari hidup mereka akan hilang. Tuan Istana, 8 dewa abadi semua mengepalkan tangan mereka dan menangkupkan tangan mereka bersama-sama. Melihat Su Hao yang selalu bergeming, mereka merasa cemas. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin ada penipuan dalam hal ini? Setelah 8 dewa abadi secara bertahap menjadi tenang, Su Hao akhirnya berbicara perlahan. Apa maksud Tuan Istana? Apakah ini jebakan yang dirancang oleh permaisuri? Kali ini, selain Sansen, ada juga ratusan pemburu dewa yang telah jatuh. Anda tahu bahwa Sansen dibunuh oleh Arau pengubah surga, tetapi Anda tahu, lusinan orang mati dengan cara yang aneh dengan misterius. Metode. Su Xiao sedikit mengangguk. Telapak tangannya menjelajahi 2 wanita cantik di sampingnya, dan perasaan lembut itu berdetak di ujung jarinya. Apakah ada orang kuat yang diatur oleh permaisuri di samping orang ini? Ekspresi 8 dewa abadi berubah lagi. Sebelum permaisuri pulih, istana dewa berburu dapat dikatakan memiliki kendali mutlak di dunia nyata Xiongyan. Tetapi kemunculan kembali permaisuri membuat Su Hao merasakan krisis, jadi dia perlu bertindak hati-hati. Dari informasi yang dia dapatkan sebelumnya, dia awalnya berpikir bahwa ada pembangkit tenaga tubuh abadi di samping Xiaoyan, tetapi kekuatannya paling banyak setara dengan langkah kedua dari keabadian kaisar. Jadi, dia mengirim Sansin untuk menunggu, mata yang mengubah langit sebelumnya. Jika tidak mungkin membunuh Xiaoyan, maka situasinya akan lebih rumit dari yang dibayangkan.
Apa identitas orang ini yang bisa membuat permaisuri menganggap ini serius? 8 dewa semuanya bingung. Di mata mereka, bahkan jika Xiaoyan abadi, tidak ada yang perlu ditakuti. Permaisuri tiba-tiba pulih. Menurutmu identitas seperti apa dia? Yukao menarik telapak tangannya yang berenang dalam kelembutan. Berdiri perlahan, dan berdiri dengan tangan di belakang, menatap kolam. Di bawah pancing ada ikan itu berenang. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengambil umpan. Berapa kali aku terpikat begitu banyak sehingga bahkan Yuer tahu bahwa itu jebakan. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Suhao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan kemudian perlahan berbalik dan melihat pada 8 dewa yang mulia. Dengan mata tajam, 8 dewa semuanya tersenyum sekejut. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia memanipulasi awan sirus untuk mengubah langit, itu masih bukan terobosan. Dan Anda harus tahu bahwa awan sirus memiliki roh formasi yang akan menghasilkan pertahanan diri. Jadi pada titik ini, yang besar jangan kaget begitu. Suhao berkata satu demi satu. Ketika suara-suara itu keluar, 8 dewa abadi berangsur-angsur menjadi tenang. Yang mereka khawatirkan bukanlah mata anjing itu akan membuka awan sirus dan mengubah formasi langit, tetapi mereka khawatir bahwa mereka akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi. Jika Anda benar-benar menyerang istana dewa berburu, maka ini akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Arti dari Tuan Istana, apakah kamu membiarkannya pergi? Yang mulia dewa, yang kuat dan abadi, terlihat sedikit gugup pada pandangan pertama. Suhao meliriknya, lalu berbalik. Matanya menunjukkan sedikit pemikiran. Yuan Wei, jika kamu tidak takut, pergi dan pegang dia untuk sementara waktu. Kamu dapat membunuh semua orang kecuali orang Shenxi ini. Aku ingin hidup orang ini, kata Su Xiao. Dewa yang kokoh ini abadi. Untuk Yuan Wei, dia juga tampaknya menjadi seorang militan. Oke, Yuan Wei langsung setuju. Tapi ada satu hal, kamu tidak bisa menggunakan awan sirus untuk mengubah formasi langit. Su Xiao berkata sedikit ke samping. Aku punya semua berita tentang dia. Orang ini dijaga oleh tubuh abadi yang kuat dan kelinci Pingyun. Kecuali kelinci itu sedikit merepotkan, sisanya bukan ancaman. Selesaikan saja tubuh abadi yang kuat dan kelinci Pingyun. Orang itu bisa berada dalam genggamanmu. Yuan Wei mengangguk dan berkata. Setelah berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Jika Anda dikalahkan, istana dewa berburu tidak akan membantu Anda. Anda akan menang atau mati. Anda lebih baik berpikir jernih dalam hati Anda. Anda tidak berurusan dengan makhluk dari Shenxi. Tetapi itu mungkin diberikan pada kami oleh umpan yang dilemparkan oleh istana dewa berburu. Suhao melihat Yuan Wei yang tidak takut dan menjelaskan situasinya lebih lanjut. Sejauh yang saya tahu, permaisuri telah lama jatuh dan pemulihan hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa. Tidak ada yang perlu ditakuti. Saya mengerti bahwa Tuan Istana khawatir dan saya bersedia menjadi orang mati untuk istana dewa perburuan kali ini. Yuan Wei mengepalkan tinjunya meskipun kepribadiannya riang. Lagi pula, untuk dapat tumbuh ke level hari ini, tentu ada kalanya pikirannya sangat teliti. Suhao menatap Yuan Wei dengan mata tegas, dan akhirnya mengangguk. Setelah dia selesai berbicara, Yuan Wei tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bergerak, dan dia menyapu seperti bola meriam, memicu suara ledakan sonik, dan berubah menjadi pelangi panjang untuk meninggalkan bintang. Kalian bertujuh harus ingat bahwa tidak peduli apapun Yuan Wei dikalahkan atau dimenangkan,
kalian tidak boleh mengambil tindakan. Suho memberitahu semua orang lagi. Jika ini benar-benar jebakan yang dibuat oleh permaisuri, setelah kamu mengambil tindakan, itu akan sama dengan menyatakan perang jadi. Jangan bertindak gegabah ketika kamu tidak mendapatkan informasi yang akurat. Setelah 7 dewa abadi mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka serius. Mereka tidak meragukan penilaian Suho dan mengangguk setuju. Permaisuri telah meninggalkan si Yu Ying dan dikatakan bahwa dia telah tiba di Fiantin Star. Yu Ho melanjutkan, dan setelah mendengar Fiantin Star, 7 dewa abadi tampak lebih serius. Bintang Fiantin ini adalah salah satu bintang paling banyak akal di dunia nyata Xiongyin. Meskipun bintang ini telah menyerah pada istana berburu saya, binatang ini lahir karena permaisuri. Jika bintang ini kembali, itu akan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kami. Suho secara alami tahu ini. Meskipun istana dewa berburu dihancurkan oleh kekuatannya untuk menjadi kekuatan terkuat di dunia nyata, Xiongyin secara alami lebih rendah dari permaisuri dalam hal latar belakang. Setelah Kementerian Lama Permaisuri pasti akan berkumpul setelah mengetahui pemulihan. Mereka akan segera berkumpul. Selain permaisuri, yang paling diketakuti Xiao Ye adalah antek-antek tua yang pernah bertarung dengan permaisuri. Pada saat ini, mengetahui bahwa permaisuri akan pergi ke bintang Fiantin, pasti ada beberapa tanda. Suho masih tidak tahu mengapa permaisuri pulih. Setidaknya sejauh ini, permaisuri tampaknya tidak menunjukkan permusuhan apapun kepada kaisar. Istana berburu. Karena itu, Suho bertindak sangat hati-hati. Jika pemulihan permaisuri tidak ingin memusnahkan istana berburu, dia tidak perlu pergi ke kursi yang tepat dan mempromosikan permaisuri. Bagaimanapun, dalam hal keagungan, permaisuri mengakar kuat di hati semua orang di seluruh alam Xiongyin. Belum lagi bintang Fiantin. Saya khawatir selama permaisuri memberi perintah, saya tidak tahu bagaimana caranya. Banyak orang kuat akan beralih ke permaisuri. Lalu Tuan Istana, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? 7 dewa abadi juga memiliki ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia nyata, Xiongyin, bahkan jika desas-desus tentang permaisuri telah hilang sudah lama, tapi sekarang setelah berita kesembuhan keluar, hati siapa? Tai Qing dan Gu Xianxiu, kalian berdua akan segera pergi ke Fiantin Star. Tetapi tujuan kunjungan ini hanya untuk bertanya. Anda tidak dapat sembarangan mengambil tindakan tanpa perintah saya. Ingat, dalam situasi apapun yang saya katakan, kecuali nyawa Anda terancam, kamu tidak dapat dengan mudah memprovokasikan siapapun. Orang-orang. Suho menoleh untuk melihat mereka berdua. Keduanya adalah dewa abadi yang merupakan dewa kuat di istana dewa berburu. Dimengerti, Tuan Istana. Di antara 8 dewa abadi, ada 2 wanita. Dan Tai Qing ini adalah salah satunya. Wanita itu tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Orang-orang, tetapi mereka memberi orang tampilan pemula. Sutra biru tergantung di dada. Merah tua menjulang di pipi menciptakan otot murni yang halus dan indah seperti kelopak. Dan kelangsingan memiliki perasaan cinta awal. Wanita seperti ini sangat langka di dunia yang kacau. Tetapi Gu Xianxiu yang ada di samping tidak jatuh di tubuhnya sama sekali. Tampaknya aura murni dan mempesona yang dipancarkan Tai Qing tidak memiliki godaan untuknya.
melapor ke Palace Master. Bisakah kamu mengubah seseorang? Saya tidak cocok untuk perjalanan ini. Adapun penampilan Gu Xianzhou, dia tidak terlihat tampan, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki wajah yang populer. Di laut, diperkirakan penampakan ini akan langsung tenggelam. Dibandingkan dengan penampilan cinta pertama Tai Qing, Gu Xianzhou tampak terlalu biasa. Shen Xiu, menurutmu apa yang salah dengan pengaturanku? Yu Xiu memandang Gu Xianzhou dan merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun itu normal, bahkan untuk tugas yang sangat sulit. Gu Xianzhou tidak pernah mengeluh. Kali ini Su Xiu tiba-tiba menolak, tampilan aneh. Bukan itu. Gu Xianzhou ragu-ragu. Aku hanya tidak ingin bersamamu, Hum. Tai Qing sekilas menepus Gu Xianzhou. Saya ingat bahwa Anda dan Tai Qing tidak memiliki banyak persimpangan. Apakah ada dendam pribadi? Su Xiu memandang keduanya. Tidak. Gu Xianzhou menggelengkan kepalanya dengan penuh masam. Dia mungkin berpikir dia tidak layak untukku. Tai Qing bahkan melancarkan serangan pribadi terhadap Gu Xianzhou. Gu Xianzhou jangan memiliki kontradiksi internal. Jika ada masalah, katakan saja dan selesaikan. Zhu He melihat alis Tai Qing menolak karena marah, dan dia bertindak sebagai pembawa damai di tengah. Lupakan saja, lebih menyakitkan lagi untuk mengatakannya. Gu Xianzhou menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Lupakan saja, Yu Qing, maka kamu bisa pergi dengan Tai Qing. Zhu He tidak bertanya lagi, karena Gu Xianzhou tidak mau, tidak perlu melanjutkan dengan enggan. Jangan. Kedua wanita bernama Yu Hing dan Tai Qing berbicara hampir bersamaan. Setelah mereka saling memandang, mereka berdua memutar mata, seolah-olah kedua wanita itu memiliki kebencian yang mendalam. Su Xiu langsung merasakan sakit kepala ketika melihat kedua gadis itu. Menggosok pelipisnya, tidak berbicara lagi, tetapi kembali ke tempat duduk. Masalah ini telah diputuskan. Kalian berdua tidak boleh membuat kesalahan. Zhu He terlalu malas dengan berurusan dengan hubungan antara dewa-dewa abadi ini, bahkan jika itu adalah teriakan. Dengan tekad dan kemarahan dalam suara mereka, kedua wanita itu tiba-tiba menggertakkan gigi dan ingin membantah, tetapi mereka hanya bisa menahan diri. Pergi ke timur, pergi ke utara. Di udara, sebelum mereka berangkat, mereka mendengar bahwa kedua wanita itu sudah mulai berdebat hanya karena mereka berada di arah yang berbeda. Tidak heran, Gu Xianzhou tidak menginginkanmu. Kamu gadis harimau. Dia tidak layak untuk wanita tua itu. Wanita yang berusia puluhan ribu tahun masih berpura-pura lembut. Aku tidak malu. 5 dewa abadi yang tersisa yang tidak pergi pada saat ini semua menatap dua sosok di langit secara bersamaan dari kejauhan. Mereka melihat bahwa di antara mereka berdua berbicara. Sepertinya mereka sedang bertarung. Untuk sesaat, 5 dewa abadi ditutupi dengan garis hitam. Mereka semua berpikir, jika mereka seperti ini, apakah benar-benar tidak akan terjadi? Dengan kata lain, apakah mereka bisa pergi bersama dalam satu hal? Adapun kalian berlima, kamu harus pergi ke satu tempat. Setelah suara bising kedua wanita itu perlahan-lahan menjadi tenang, Zhu He berbicara perlahan lagi. Istana abadi Nirvana. Istana abadi Nirvana. Semua orang terkejut. Tuan istana, sudah lama hancur, dan aula abadi Nirvana tidak ada sama sekali.
Apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini? 5 dewa abadi semuanya bingung. Tunggu. Suho tidak banyak bicara, tetapi hanya menjawab 2 kata. Apakah kita berlima akan pergi? Itu adalah kehancuran. Kurasa cukup bagi kita berdua untuk pergi. Bagaimanapun kita semua pergi, dan istana dewa berburu tidak memiliki kekuatan untuk duduk di kota. Takut itu tidak baik. Dewa lain yang mulia Imvortal berkata dengan tinju dan tangan, dengan penampilan hormat. Lagi pula dia menanyai Suho dan khawatir Suho akan marah. Itulah ancaman yang sebenarnya. Istana Dewa Pemburu memiliki formasi besar untuk melindungi istana. Jadi jangan khawatir tentang itu. Jangan anggap enteng. Kalian berlima, mungkin kalian tidak akan bertemu musuh selama ini, perjalanan. Tetapi begitu Anda bertemu, itu hanya permaisuri. Pada saat itu, saya membutuhkan Anda berlima untuk menghentikan permaisuri dengan segala cara. Tetapi Anda dapat yakin bahwa istana Dewa Berburu akan berdiri di belakang Anda. Suho berkata dengan serius. Kelima orang itu mendengar kata-kata itu, dan ekspresi mereka segera menjadi serius. Dan mereka tidak segera membantah lagi. Mereka semua ngangguk dengan berat dan setuju secara bersamaan. Pergi, segera pergi. Suho melambaikan tangannya, dan kelimanya mengangguk. Di bawah pengaturan Suho, mereka semua melompat dan berubah menjadi 5 pelangi panjang, menghilang di atas bintang. 8 dewa itu abadi dan pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, bintang itu tampak menjadi sunyi kembali. Sepertinya hanya ada suara air terjun yang jatuh di telinga Suho. Menyaksikan ikan berenang di danau, mereka sangat pintar. Dan setelah mengipasi umpan dari kail dengan ekor ikan, mereka berebut makanan. Melihat adegan ini, mata Suho menjadi lebih rumit.